Jadi ini kita lagi survei pembangunan terakhir KPR rumah yang kedua. Terus tiba-tiba ngeliat rujak bebek, kita berhenti dulu. Kegoda banget sama merahnya jambu air, mangga muda. Terus langsung deh kita bawa ke rumah buat cicipin sebelum bergerak bersih-bersih lagi. Ini segar banget. Aku minta yang pedes. Bapaknya Bibi sama anak-anak lagi di depan main, aku di dalam rumah nikmatin jambu bebek ini sendirian. Pedes banget, segar pokoknya deh, bikin ngeces. Ini udah jarang banget ya jambu bebek, rujak bebek maksudnya, udah jarang banget ditemuin. Udah termasuk makanan yang langka. Pokoknya bikin melek deh siang hari ini. Sebelum kita rapi-rapi lagi rumah. Karena tanggal 4 November 2004 kita akan pindah ke sini. Jadi ya last touch up, kita bersihin dulu dari bekas cat-cat yang nempel di keramik. Pokoknya gitu-gitu deh, bersihin semua. Karena kita pengen pindah segera. Ini kita lagi ngebolang sama bapaknya Baby sama Sekar. Karena masih banyak, ini benar-benar apa ya, kampungan banget ya, banyak pohon ceri. Wow, ini tuh hasil ngebolang sama adek, bagi banyak banget. Aku bikin keripik bayam. Ini bos aku, ini Baby sholat. Pesen ya, terus aku beli pizza ya. Hasil sembahyang kita sama anak-anak. Ini macam-macam. Insya Allah. Ini Baby pertama kali ngerasain cecehan detak cipukan di kebun samping rumah kita. Agak asyman. Pokoknya cipukan ini pohon apa ya, yang masa kecil gitu deh. Happy. Ini pohon tomat aku bawa dari rumah pertama, alhamdulillah tumbuh subur. Suami juga punya peternakan ayam sama piara ikan lele. Jadi setelah kita cabutin rumputnya, kita kumpulin tuh rumputnya. Terus kalau aku biasanya rumput-rumput yang aku cabutin itu aku taruh, aku kumpulin, mau aku jadiin kompos gitu. Nah ini pot yang biasanya aku gunain untuk kompos, aku kosongin, rumput-rumputnya masukin aja ya. Nah kayak gini, gampang kan, kayak gitu. Terus diamin beberapa saat, pasti nanti lama-lama dia akan jadi kayak membusuk gitu, karena di bawahnya aku kasih kompos sih sebelumnya, udah aku kasih tanah kompos. Jadi kalau ada misalnya kayak rumput-rumput yang bekas aku cabutin, kalau aku misalnya pruning tanaman mawar atau tanaman apapun daun-daunnya, ya aku taruh di situ aja terus. Nah setelah itu untuk mempercantik tinggal tambahin deh pot-pot bunga di atasnya. Kan lumayan indah kan? Nih aku kasih lihat ya, satu lagi pot aku yang udah aku buat kompos juga tuh. Jadi aku itu selalu memilah sampah ya, kayak misalnya kayak teh bekas aku masukin ke situ, terus kayak tuh kertas-kertas aku masukin ke kompos. Pokoknya kecuali plastik aku pasti masukin ke kompos ya. Tuh lihat kan, membusuk kan.
Terus banyak cacing tahu di bawahnya itu sebenarnya. Aku udah lihat gede-gede banget. Nah, udah gitu udah deh aku tinggal taruh aja tanaman lainnya di situ. Simpel kan? Nah, begitu deh. Ini taman depan rumah, ini taman belakang, ini taman samping. Project taman samping. Oke. Kondisi taman belakang, aku tanamin kamboja yang dibawa dari rumah. Pertama, alhamdulillah tumbuh subur. Ya, ini samping rumah, kebun samping rumah ya. Nyambung tuh ke depan. Ini kondisi di kantor, aku kerja pagi-pagi, udah standby. Ini baby Sekar, sepulang aku kerja pasti ngaji di Ustazah Linda. Lucu banget sih mereka, imut-imut, masih kicik-kicik. Lucunya gemes buat emaknya ya. Bunga mawar ini ikut kerja, untungnya bosku selalu baik, alhamdulillah. Insyaallah pokoknya ini panen kemangi, panen ini bunga, aduh sayang, aduh bunga mawar, aku pecinta bunga mawar. Masya Allah, indah banget. Tomatnya udah mulai matang, Masya Allah kan, subur. Ini di samping kantor aku, tiap pagi aku selalu ganti bunga buat di meja, indah kan. Ini depan bunga, ini samping rumah, kebun samping rumah. Ini ayam. Nah, jadi ini ceritanya suami aku itu mau ngencit ayam buat dimakan ya. Terus salahnya itu nyuruh aku megangin sayapnya gitu kan, kerasa ya aliran darah ketika golok suami cek gitu. Itu tiba-tiba ayamnya tuh kayak mengejang gitu di tangan aku, ngerti gak? Jadi tuh ngerasain aliran darah ayam yang tiba-tiba mati gitu, dan aku benar-benar gak mau makan ayam dong selama 6 bulan. Sejak itu benar-benar aku gak suka makan ayam. Karena aku ngerasain kayak aliran darah yang tiba-tiba mati gitu. Enggak banget deh pokoknya, enggak banget. Jangan mencit. Suasana hujan depan rumah. Masya Allah, bunga mawar. Halo, ini adalah kebun samping aku. Taman, juga ternak ayam dan lele. Ini hasil aku nyabutin rumput, aku jadiin alas supaya nggak becek. Ini kolam lele aku kecil, kolam suami sih ya. Terus ini ternak ayam boiler, ayam kampung, ayam apa itu jago. Masih kecil lucu, tapi sejak ini aku jadi nggak suka makan daging ayam. Itu mawar aku nyabutin rumput itu sampai tangan luka-luka, tapi ya namanya pengen indah ya harus dilakuin lah, kalau enggak mah banyak ulet juga, ulet bulu. Jadi suami udah motong ayam yang dia ternak, terus kan makan ayam goreng terus ya, anak-anak bosen dan aku juga nggak makan. Aku petik kemangi, lalu aku ambil satu tomat ya, mau dimasak kayak ayam kecap gitu deh supaya nggak bosen kan. Masih kurang deh tomatnya, aku petik lagi deh 2 lagi. Alhamdulillah kan, ngirit ya, dari kemangi, tomat, ayam. Tara, ini ayam kecapnya. Alhamdulillah, semangat bentar lagi ya.
Sabar bentar lagi, sedikit lagi. Es krim mami gimana rasanya? Enak. Enak. Tapi basi. Kok basi? Aku enak. Gimana basinya? Orang ditaruh di freezer. Enggak mau. Aku enak. Suami mencariin ayam dong sampai kita kejar-kejar. Kerjaan banget deh. Jalan sama kakak. Indahnya langit. Bunga, 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 bungaku. Taman depan aku. Suasana hujan. Ganti pas bunga kantor lagi. Pose pura-puranya lagi. Aku suka banget sinar matahari saat sore hari sebelum pulang kerja. Suka banget, kayak muka tuh jadi cerah banget karena sinar matahari. Panen dong, mau panen kangkung. Masya Allah, senang. Panen tomat, Masya Allah. Gemes banget, Masya Allah. Tara, jadi deh cak kangkung. Push. Masakan aku. Kerja. Ngemil pulang kerja. Anak-anak mau ngaji. Panen cipukan, cecendet depan rumah. Sebelum berangkat kerja, dapat kiriman dari Neng Nindi. Ini suasana samping kebun rumah setelah dipagar ya. Masya Allah deh, seneng gini juga. Ini taman depan, itu bapaknya Baby lagi buat pakan ayam, pakan entok. Dia termasuk yang rajin ya. Sampai netesin ayam juga loh, Masya Allah. Sebenarnya kalau beternak dia keturut, cuma gara-gara dia mau ngejual ayam Bangkok untuk ngadu, aku tuh nggak suka ya. Kan itu kan jalan nanti buat hal yang nggak baik. Aku nggak suka. Kalau ayam kampung entok boleh lah. Terus tiba-tiba Allah kasih penyakit ke semua ayamnya. Ya aku anggap itu untuk ngejaga suami aku ya. Ini tuh biasanya aku ngerekam di saat weekend ya, Sabtu Minggu gitu. Pagi-pagi dia kasih makan ke ternaknya. Seru sih. Tapi kadang dia juga ngeluh kalau pagi-pagi capek kan. Terus kalau pulang kerja gitu, misalnya dia lembur atau apa gitu, otomatis ayamnya nggak dikasih makan karena aku nggak mau bau. Aku nggak mau masuk ke kandangnya. Aku cuma suka ngelihat ayam-ayam kecil dia dibawa tuh, ditunjukin ke aku. Ada deh part dimana banyak banget anak ayamnya lucu-lucu. Sebenarnya dipermentasi dulu sama ayahnya Baby nih, jadi nggak bau. Cuma nggak tahu kenapa ya, nggak mau aja aku masuk. Makanya gimana nanti punya pengen beternak gitu, sedangkan ngasih makannya nanti gimana, ya kan? Jangan jijian. Aku tuh kalau sama ayam nggak bisa, nggak suka empuknya. Jadi pengen beternak, tahan lagi. Masya Allah, bunga kamboja mekar indah banget, Masya Allah. Ya Allah, senang banget dia tumbuh subur, Masya Allah. Ini sebelum ditutup ya, jadi ini bagian belakang kan batasannya sama-sama gitu ya sama tetangga sih udah nutup. Ini suasana kerja, itu bos Yudo
Aku lagi ngerjain tugas laporan keuangan. Fokus kerja. Aku tuh kalau kerja fokus ya. Kadang lagi makan siang juga, sebelum selesai aku skip dulu. Karena gimana, nah ini udah selesai, pesan shiblak. Ini weekend di rumah, ayam udah pada apa, udah netes, lucu, ketek. Ini ayam kesukaan aku, ini warnanya putih kuning gading, lucu. Untungnya nggak dipupin. Coba ini suasana kebun samping rumah aku, yang dalam itu, yang hitam itu kandang ayam suami ya. Luarnya aku tanemin bunga-bunga warna-warni, ada bunga kencana ungu, marigold. Terus aku juga nanam pohon buah-buahan, ada pohon Jamaika, mangga. Ini mangga dari Bos Fitri. Mangganya itu seger banget ya. Kencana ungu, marigold. Ya, bunga-bunga yang murah meriah. Aku ngambilnya juga di lapangan. Aku petik waktu pulang kerja, terus aku tancep-tancepin deh, alhamdulillah tumbuh. Itu ada pohon bidara yang dulu ditanam tetangga aku. Terus ini bunga cinia, bunga biru. Pohon belakang ini nih tuh belum ditutup ya. Dapurnya belum ditutup tuh, tapi masih ada sinar matahari gitu, jadi bagus buat pertumbuhan tanaman aku di kantor. Lagi pose panen. Ini baby mulai dites masuk SD dong, Masya Allah. Lucu banget. Paling tinggi topinya. Lucu banget. Terus akhirnya aku rubah karena kepanjangan, ketinggian kan. Terus aku rubah deh. Tuh bentuknya, jadi aku ganti. Karena dia ratu. Jadi aku buat kayak ratu. Gemes ya, anak kicik. Udah kelas 1 SD aja, Masya Allah. Alhamdulillah dapet ibu gurunya baik banget, namanya Ibu Guru Iin. Masya Allah, orangnya sabar, baik, alhamdulillah. Panen lagi. Ini kondisi belum ditutup ya, tuh belakang rumah tuh gini. Itu yang ada panci. Itu rumah tetangga ya. Ini rumah samping, kebun samping rumah aku. Lihat kan? Aku suka bunga-bunga soalnya. Warna-warni, ada orange, ada ungu, ada pink. Ini pucuk merah juga bukan aku yang nanam, tetangga. Jadi pohon bidara sama pucuk merahnya aku cut karena aku nggak suka dan nggak ngerasa nanam. Aku ganti sama tanaman aku sendiri. Yalah, happy banget nih. Ini kondisi belakang rumah. Kerja dapat bonus jajan dari Bos Yudo tadi. Panen lagi. Masya Allah, ini cabai rawitnya juga dibawa dari rumah pertama. Masya Allah, banyak banget lebatnya.
Kayak di taman bunga ya, indah. Ya buat aku mah indah aja deh. Banyak. Jadi karena belakang rumah itu benar-benar apa ya, dalam banget, jadi harus diuruk. Tapi untuk nguruk tanah itu perlu 150, karena aku sayang kan uang segitu. Aku uruk sendiri aja. Udah, aku narik sendiri. Narik sendiri. Puing-puing pakai motor. Udah deh. Berkali-kali. Tuh, aku uruk sendiri sampai kaki luka, lebam, lecet. Oh, panen lagi, panen. Masak bekal, dapat baju baru dari Teh Neng Sumedang. Makasih. Bocah happy banget dapat baju baru. Ini samping kantor, peninggalan Babe Ali, talasnya kita panen. Besar banget. Sebagian dibikin keripik sama aku, tuh udah jadi satu toples. Rambut baby waktu panjang, bekalnya lucu deh dia. Kebun samping rumah, panen cabai rawit lagi, Masya Allah. Bayam, kangkung, anak-anak tidur. Masya Allah, my angel. Weekend, main bulu tangkis sama anak-anak bertiga. Ketika resem, bermain di taman. Pos. Ambil bunga telang di lapangan, ajarin baby. Kebun samping rumah, panen pare. Kerja lagi, kerja. Ini tuh mukanya lagi sad banget deh, lagi sedih sebenarnya. Another day. Ini kayak masak mie Korea bulldog, enoki, sosis Kengler. Wow, heaven. Oke, seblak lagi di kantor. Anak-anak berdoa maghrib, salat maghrib. Ini baby sebelum berangkat sekolah salat duha. Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak soleh. Ini pulang kerja, beli apa ya itu ya, pokoknya rasanya kayak kelapa muda gitu. Ini baby cerita kalau dia pengen jualan supaya uangnya banyak. Ya Allah.
ya Allah, ini punya kakaknya. Dijual 2.000. Belinya juga berapa ini kakaknya ya Allah. Tiap pulang kerja kita bercengkrama dulu deh gitu tuh nyaksiin mereka gaya mereka petakilan, tapi itu yang bikin jadi nggak capek. Ini dapur udah ditutup ya, tapi ya gitu deh, belum dirapiin temboknya, jadi aku ala kadarnya aja semua kayak gitu. Bawahnya juga belum di keramik ya, seadanya dulu tuh kayak gitu aku tutup, jadi kayak gini lumayan lah ya, ada kupu-kupu masuk. Alhamdulillah sih, jadi yang tadinya rak piring di kamar belakang bisa aku pindahin ke dapur ya, walaupun belum di keramik ya, belum dipelur temboknya, belum dicat ya. Alhamdulillah segini juga. Ini timun surinya panen, alhamdulillah, happy, masya Allah. Kondisi depan rumah tuh, kalau lagi bala ya bala, bocil mau pada ikut ayahnya tuh, kita nonton ayah dong, DKM. Ini pulang kerja aku jemput mereka di taman. Timun aku, masya Allah. Tuh perbedaannya. Kerja anak-anak dibawa lagi, alhamdulillah ya punya bos baik. BJ tuh baik banget, gak pernah marah bos aku, pokoknya masya Allah. Padahal bos aku tuh masih muda banget, 30 tahun, hebat ya, entrepreneur 30 tahun. Aku 41 tahun. Ayo cepetan. Ini menjelang mau pulang, Bos Yudo udah pada pulang duluan. Aku masih natap matahari di balkon belakang karena ini tempat favorit aku. Tuh kalau kena sinar matahari itu ngerasa cantik dong. Ya Allah, kalau kena sinar matahari sore itu Udah yuk. jam 4:30 tuh kayak ngerasa cakep. Kain aja kak. Udah ya kak, Sekar. Oh, aku ngaku. Ruangan Bos Yudo, ruangan BJ Ya, itu udah mami pergi dulu ya nak. dikunci. Udah diambilin sama mami. Sekar kalau Udah ya, sama bude ya. berangkat kerja Sepedanya tuh awas. ribut ya. Jadi aku ajak dulu ambil kersen sama bude. Jadi bude itu panggilan untuk orang yang jagain anak-anak, pulang pergi ya, nggak stay. Pokoknya selama aku kerja tuh udah ngalamin deh, pernah nitipin anak di penitipan anak yang kondisinya anak kejer nangis gitu, aduh sedih banget pokoknya. Terus air ART ya gitu deh, gonta-ganti kadang, karena ya ada manusia ya, namanya manusia, ada yang kita rasa cocok untuk jaga amanah anak-anak kita, ada yang kita rasa enggak cocok gitu kan. Pokoknya kita selalu pengen yang terbaik kan buat jagain anak-anak kita. Ini Jumatan ya, orang-orang pada Jumatan, aku di atas sendirian, jadi aku keluar nunggu di depan teras bawah.
masak pare, oseng pare. Ini anak-anak sepulang aku kerja, ini pasti malam Sabtu karena ngaji kan kalau Senin sampai Jumat, kalau malam Sabtu tuh udah pasti libur. Itu lagi di depan sama ayahnya, jadi aku izinin di depan rumah. Kalau aku tuh nggak pernah keluar rumah ya. Pulang kerja pasti udah langsung ngendon di rumah. Paling healingnya itu ya berkebun doang. Atau jajan sama adik-adik aku. Udah itu doang. Bisa disebut introvert. Baby baru potong rambut. Ini sisa pembangunan dapur. Aku bikin rice bed dan wow, nggak segampang kelihatannya ya guys. Makanya ke pekerjaan tukang tuh harus bisa bener-bener ngargain. Cuma buat rice bed sendiri aja ke Palu ya, bukan lagi. Pokoknya menggergaji itu tidak segampang kelihatannya, saudara-saudara. Well ya, selama mau mencoba pasti bisa sih, pasti bisa. Jadi paku-pakunya dibuangin dulu, dikumpulin terus. Nah, sekarang ini bagian malu ya. Ya, ke Palu berkali-kali udah pernah deh. Sakit men, dan ini hasilnya Tara. Ini pohon alpukatku jajan ditraktirin bos Tasya, istrinya bos aku, bos yang cantik. Ya sekarang biasa tiap mau ditinggalin kerja, ambil kersem dulu sama bude bareng. Sarapan seblak, bakso, jajan. Happy time itu saat bisa jajan ya. Kesukaanku tuh mie ayam, bakso, seblak. Mie ayam, bakso, seblak, lonsar, rujak. Ini keadaan depan rumah, itu kebun samping rumah. Nanamin pepaya, tapi ya Allah pepayanya itu daunnya tuh diambilin sama bapaknya baby dong. Buat ternak ayamnya, ya Allah sampai mati, sedih banget sih. Orang kita makan niatnya pengen buahnya. Kok bisa-bisanya itu pohon pepaya dipetikin sama bapaknya baby sampai mati dong. Sedih banget sumpah. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya itu tuh aku nanam tuh karena aku suka buah pepaya. Aku pengen buahnya. Pokoknya kalau inget ini tuh kesel banget, sedih banget. Sebel pokoknya. Orang nanam pepaya buat ngambil buahnya sampai mati dong, diambilin daunnya. Ini suasana malam. Itu peternakan ayam suami aku. Ini tanaman-tanaman aku. Ini tuh malam minggu ya. Ini diajak jalan lagi sama bos Tasya. Jalan-jalan. Ini kondisi malam.
pindah tanam karena tanaman alpukat aku udah besar. Dan aku tuh kalau nanam tuh aku selalu pakai golok itu, karena golok itu kecil ya, gampang gitu buat mainin tanah. Masya Allah, alhamdulillah pada tumbuh subur, masya Allah. Alpukat aku mudah-mudahan walaupun dari biji ya, bukan dari hasil stek atau hasil apa, bisa tumbuh subur. Alhamdulillah selesai juga. Terong yang ditanam mangkumis gede-gede, masya Allah. Jadi mangkumis itu dulu sering banget aku minta bantuan buat beresin kebun. Ini kompos aku, ini ayam-ayamnya bapak baby tuh di kantor lagi. Sayur sop, lodeh, capcay, goreng tahu. Baby. Gigi baby. Nangis. Giginya mana? Sayang. Pertama kali giginya copot. Yang bawah mana, lihat sayang? Mana, lihat sayang? Ini giginya, lihat. Oh, mana? A-nya mana? Sedih. Sampai nangis. Ini kondisi taman belakang kayak gini. Itu pohon-pohon papaya aku sebenarnya udah gede, ya Allah, kalau ingat itu sedih banget. Bunga warna-warni, jambu jamaika udah mulai besar. Mangga dari pos Fitri yang aku tanam dari bijinya udah besar, masya Allah. Itu mangga terenak. Ini kondisi rumah, depan rumah, raised bed yang aku buat, potato, apa itu, bukan potato sih, apa namanya, ubi jalar tumbuh. Ini baju yang dikirim sama Teneng, cantik deh, button scrub. Makasih Teneng. Pamer baju baru, masya Allah, masya Allah. Jadi Teneng itu royal banget, walaupun jauh di Sumedang selalu inget sama aku. Jadi biasanya sebelum pergi kerja
Aku selalu lihat kebun samping rumah aku, bunga-bunga indah. Panen pare. Ini kondisi depan pintu. Cabai rawit. Terong. Terong ditumis sama teri. Mantap. Jajan. Kalau kerja tuh enak bisa jajan, ditraktir bos Tasya juga. Jajan. Bunga-bunga bermekaran, Masya Allah. Ini bunga mawarku indah banget, Masya Allah. Happy deh. Warnanya peach. Cinia, kencana, mariko, cinia. Ini pohon cabai aku potek, jadi masih hijau juga, ya udah dibikin sambal hijau. Alhamdulillah kemakan, gak jadi mubazir. Suasana kebun samping rumah, Masya Allah. Happy lihatnya, cuma segini juga. Kebun trompet depan, bunga trompet kuning tapi mati. Ini baby ambil juara 1 ya, semester 1 kelas 1, semester 2 juga, kelas 2 juga. Alhamdulillah udah 3 semester berturut-turut ini. Sekarang sama baby lagi main jajan. Kalau jajan tuh happy. Jajan. Anak-anak ngaji, sholat, Masya Allah, zikir. Baby giginya tumbuhlah, itu apa namanya, dicabut lagi. Suasana hujan di kantor. Ayam bakso jajan. Bungaku yang di kebun samping rumah indah ya, Masya Allah. Buatku mah indah. Ini suasana setelah hujan. Itu talas yang dari Babe Hali aku bawa dari kantor ke sini. Terus ini ya depan pintu belakang sambil makan singkong goreng. Alhamdulillah. Pulang kerja jajanan buat baby Sekar. Pulang kerja tuh happy kalau lihat anak-anak pada happy.